Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat salsabillah yang dimuliakan Allah, perbedaan dalam kehidupan adalah hal biasa. Ada berbeda agama, kemudian ada perbedaan madhab, ya, antara madhab kunut dengan yang enggak kunut, sholat sunatnya. Kemudian ada perbedaan antar pendapat para sahabat, itu sudah terjadi. Kan ada perbedaan antara muhajirin dan ansor, ya. Ada perbedaan para tabi'in, kemudian terus perbedaan para imamatul mujtahid. Itu sudah biasa terjadi sejak zaman dahulu. Ya, beruntung kiblat Islam seluruh dunia sekarang ini adalah Indonesia. Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke beribu-ribu pulau, bermacam-macam agama dan bersuku-suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tapi dijalin oleh kekompakan sesama bangsa Indonesia. Di sini Indonesia berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi satu konsep, yaitu damai, di mana menjalin kekompakan. Pada satu saat akan tibalah kepada siapa merangkul siapa dan siapa dirangkul siapa. Dalam artian bahwa kalau kita salah memilih teman, kita akan kalah atau kita akan menang. Tergantung bagaimana kita bisa membawa diri. Yang pertama adalah kewajiban kita menjaga akidah. Akidah itu wajib, bukan demokrasi. Akidah jangan dibawa-bawa ke demokrasi. Kemudian ketika anaknya silakan memilih agama masing-masing, tidak. Tapi diarahkan. Makanya dari awal pilihlah istri yang satu akidah, yang satu agama, karena untuk mendidik keturunan, mendidik anak cucu menjadi orang-orang baik. Karena menjaga akidah itu adalah kewajiban. Kita sebagai umat Islam wajib menjaga akidah kita. Nah, kalau kita memilih, yang pertama memilih istri dengan satu akidah, satu madhab yang sama, bukan hanya agama, tapi madhab yang sama, maka daerah garapannya adalah anak dan keturunan untuk dijaga agar bersama-sama satu keluarga seluruhnya menyembah dan bersujud kepada Allah. Urusan akidah tidak ada demokrasi tanpa pengawalan, dikawal oleh orang tuanya, dikawal oleh ibunya. Untuk menjaga apa? Menjaga dari api neraka, agar terhindar dari api neraka. Kadang-kadang memang sering terjadi kalau gagal akidah dalam keluarga, maka gagal di luar. Oleh karena itu, peran orang tua, baik ayah atau ibunya, kalau tidak mampu mengajarkan tentang akidah, tidak mampu mengajarkan tentang agama, bawalah kepada madrasah, atau kepada guru, atau kepada kiai. Iya, betul-betul mampu mengawal akidah. Makanya istikharah dulu untuk memilih guru, itu istikharah dulu. Islam itu tidak kaku. Oleh karena itu kan enaknya di sini. Islam itu tidak kaku. Tidak kaku seperti makan babi, haram. Tidak. Tapi Islam itu lembut seperti haramnya minum khamr.
Jadi para sahabat oleh Rasulullah tidak langsung diharamkan dengan homer, tapi menjauhlah dari homer. Atau orang-orang yang sedang mabuk tidak boleh sholat. Kemudian setelah berjalannya waktu baru ada larangan homer. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Ini persoalan-persoalan sekarang, kadang-kadang Islam ini sedang digiring. Islam ini sedang digiring ke dunia yang macam-macam. Ada dunia fundamentalis. Ada dunia lagi, dunia sekuler. Ada lagi dunia liberalis. Ini sebenarnya bukan garapan kita, tapi kita umat Islam sedang digarap. Karena Islam tidak dibedakan ke sana. Tidak dibedakan seperti itu. Kita sedang digarap. Ditambah lagi, ini kesalahan. Ditambah lagi, sesama umat Islam saling serang. Seolah-olah yang menyerang itu adalah yang benar. Yang diserang itu orang yang salah. Tidak. Sadarilah bahwa ini adalah skenario besar. Skenario besar sebelum zaman Rasulullah dan semakin terang benderang setelah diutusnya Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran disebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang artinya mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, biafwahihim, dengan mulutnya, dengan tipu dayanya mereka, ya, dengan tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya yang agung walau orang-orang kafir membenci. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah kita sebagai umat Islam. Kalau umat Islam semakin terkotak-kotak, kalau umat Islam semakin tersekat-sekat, maka umat Islam semakin kecil. Seperti pasir di lautan. Diambil, terpisahlah semua. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan bermimpi untuk sepakat antara satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan yang lain, antara mazhab yang satu dengan yang lain. Jangan bermimpi dengan kata sepakat, tetapi bangunlah kekompakan. Perkecil perbedaan dan perbesar persamaan. Toh semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Siapapun yang berijtihad, Allah akan memberikan pahala dua, pahala benar dan pahala ijtihad. Sedangkan yang salah hanya mendapatkan pahala satu, yaitu pahala ijtihad. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berkomentar, baik di media sosial atau media elektronik, bahwa kita harus menjaga kekompakan. Tidak akan pernah terjadi kesepakatan, tapi kita harus menjaga kekompakan. Dan yang paling utama adalah menjaga akidah kita, keluarga kita, dan kerabat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.